Allah, anak-anak nakal yang melawan gaek, galak, narkoba, balik malam, tidak masuk sekolah, nakal kenakal lainnya, siap-siap. Kelak kita akan tangkap seorang-seorang, kita akan latih dengan tentara polisi angkatan laut. Berapa lama? Selama dia masih nakal akan dikurung. Dilatih seperti di Cina. Tidak akan dibalikkan kayak gayanya kalau belum berubah. Sekali lagi kepada seluruh anak-anak yang nakal, yang galak melawan orang tua, yang galak tidak masuk sekolah, apalagi narkoba, ngelem, suka kebut-kebutan, naik motor tidak berhelm. Siap-siap, pemerintah provinsi akan melakukan penangkapan secara massal dan akan dibawa ke camp untuk dilatih disiplin menghormati orang tuanya. Dan kepada seluruh orang tua yang memiliki anak yang tidak pacak diatur, nakal tegalau, tolong laporkan kepada Polres, Polsek, maupun tentara terdekat. Atau langsung laporkan ke TikTok atau nomor WA saya. Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Kerah Putih. Dulu ditertawakan, sekarang banyak ditiru oleh pejabat-pejabat daerah. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini nggak pernah berubah ya. Gayanya tetap nyeleneh, pakai ikat kepala, ngobrol bareng warganya, dan banyak bantu orang tanpa birokrasi yang ribet. Tapi dulu banyak yang meremehkannya. Dibilang pencitraan, gayanya kampungan, dan nggak sistematis. Tapi sekarang banyak yang meniru. Gaya yang dekat dengan rakyat itu ditiru oleh bupati, wali kota, bahkan gubernur di daerah lain yang mulai turun ke lapangan. Dulu pemimpin daerah sering hanya di ruang rapat. Sekarang mereka lebih sering turun ke lapangan, masuk ke kampung-kampung, dan lebih sering mendengar langsung aspirasi dari warganya. Ada yang benar-benar terinspirasi dan ada yang sekedar ikut tren. Dulu orang melihat Kang Deddy Mulyadi ini hanya seorang sosok yang suka belusukan dan bagi-bagi uang di media sosial. Tapi sekarang orang mulai sadar bahwa metodenya itu efektif. Masalah cepat selesai dan birokrasi nggak berbelit. Dan yang lebih penting, rakyat merasa dekat dengan pemimpinnya. Maka nggak heran kalau ada kepala daerah yang ikut-ikutan. Salah satunya adalah Gubernur Bengkulu, Helmy Hasan, yang kini punya julukan sebagai Gubernur TikTok. Jadi kalau Deddy Mulyadi kemarin sempat disebut Gubernur Konten, Helmy Hasan, Gubernur Bengkulu ini disebut Gubernur TikTok. Karena kerap berkomunikasi lewat media sosial TikTok. Beliau memang cukup aktif di media sosial TikTok di akunnya @helmy_hasan. Kebiasaan Helmy Hasan ini sempat dicibir oleh netizen. Ia disebut meniru gaya Kang Deddy Mulyadi yang selama ini dikenal sering membuat konten di media sosial soal program-programnya. Dan nggak hanya membuat konten dan berkomunikasi seperti Deddy Mulyadi, Helmy Hasan ini juga meniru kebijakan Deddy Mulyadi. Di antaranya adalah melarang siswa membawa kendaraan ke sekolah dan melibatkan TNI dan polisi untuk mendisiplinkan anak nakal serta melarang wisuda sekolah. Helmy nggak membantah, ia mengaku meniru kebijakan Kang Deddy Mulyadi karena banyak hal inovatif dan layak diterapkan di daerahnya. Jadi menurutnya satu hal yang baik kenapa nggak diduplikasi, dan Gubernur KDM itu merupakan gubernur yang inovatif, banyak gagasan yang positif. Sehingga Helmy tidak malu untuk menduplikasi kebijakannya selama itu bermanfaat untuk warga di Bengkulu. Kalau menurut saya pribadi sih nggak masalah ya. Pejabat-pejabat daerah ini saling contek kebijakan asal itu merupakan kebijakan yang positif dan berdampak baik kepada warganya. Jadi nggak perlu gengsi. Seperti yang dilakukan Gubernur Bengkulu Helmy Hasan ini. Izin Pak Gub ini disama-samakan sama netizen itu dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bagaimana pendapat Pak Gubernur? Itu bagaikan bumi dan langit. Kang Deddy itu langitnya, Helmy Hasan itu di bawah bumi, jauh, tidak sama, tidak seimbang. Kebaikan-kebaikan Kang Deddy, inovasi-inovasi Kang Deddy, kecerdasan Kang Deddy jauh melampaui Helmy Hasan. Helmy Hasan harus banyak belajar tentunya, dan kita tidak usah anti terhadap kebaikan orang. Kalau ada orang punya kebaikan banyak, justru kebaikan-kebaikan itu harusnya menjadi amal kita juga. Ketika ada kebaikan, amalkan. Ketika ada keburukan, tinggalkan. Saya mengamati banyak yang kemudian pro kontra soal itu ya. Soal yang kontra ya sudah ada masalah. Ya kita tidak akan sibuk mengklarifikasi itu. Karena kebanyakan orang bisa komen aja tapi tidak ada dengan solusinya. Jadi
anak-anak yang kemudian dalam tanda kutip nakal itu, ya, itu kita akan ambil, kita akan minta persetujuan orang tuanya untuk nanti pemerintah melatih mereka, mendidik mereka sampai mereka menjadi anak yang baik, anak yang soleh, soleha, nurut kepada orang tuanya, terbebas dari pergaulan bebas, baik itu narkoba, merokok dan segala macamnya. Caranya macam mana? Caranya adalah berbasis kepada agama. Misalnya kalau di Islam, kita akan tempatkan campnya itu nanti di rumah ibadah masjid. Kalau dia Nasrani, kita akan kembalikan nanti kepada rumah ibadah gereja. Begitupun seluruh agama sesuai dengan keyakinan rumah ibadah masing-masing. Lalu di mana peranan pemerintah, TNI, Polri, dan Angkatan Laut, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, pemerintah inilah yang kemudian melakukan advokasi. Misalnya nanti tentara akan melakukan pelatihan disiplin, baris berbaris, segala macamnya. Kepolisian juga begitu. Juga akan memberikan materi bahayanya tindakan-tindakan yang mereka lakukan terhadap masa depan mereka. Dan kemudian nanti dari tokoh-tokoh agama akan memberikan ceramah-ceramah agama yang membawa mereka kepada ketaatan, kepada keyakinan agama masing-masing. Sehingga proses ini sudah biasa kita lakukan waktu kami di Kota Bengkulu dulu. Ada satu kejadian, satu orang tua kemudian meminta anaknya dididik oleh pemerintah ketika itu. Jadi ada seorang anak yang minta uang kepada orang tuanya, nggak dikasih, orang tuanya dipukul, dan orang tuanya tadi kemudian mengadu kepada Polsek Gading Cempaka. Polsek Gading Cempaka kemudian menangkap ini anak, dikasih opsi, dia dipenjara atau kemudian dia ikut pelatihan. Akhirnya dia ikut, dan alhamdulillah setelah beberapa hari dilatih, dikembalikan kepada orang tuanya dikejar, dipegangnya kakinya sembari nangis dan minta maaf kepada orang tua. Orang tuanya tanya, "Pak, apa yang Bapak berikan kepada anak saya?" Maka kita katakan, Bapak berikan anak ini uang, Bapak berikan anak ini rumah, Bapak berikan baju, tapi Bapak tidak berikan agama. Sehingga anak tadi seperti singa. Tapi ketika beberapa hari bersama pemerintah, dilatih sama tokoh agama, sama kepolisian, tentara, dikembalikan, anak tadi menjadi anak yang menyayangi, memuliakan orang tuanya. Jadi konsep di Provinsi Bengkulu insya Allah begitu, sehingga nanti akan ada kerjasama wali kota, bupati, dan pengurus-pengurus rumah ibadah, tokoh-tokoh agama, di backup dengan TNI, Polri, dan Angkatan Laut tentunya. Pak Gub, Toboko lagi pekau Pak Gub. Di Jawa Barat, siswa-siswi tak boleh bawa kendaraan ke sekolah. Macam mana yang di Bengkulu Pak Gub? Di Bengkulu, insya Allah ya, satu hal yang baik ngapain tidak kita duplikasi. Gubernur Jawa Barat KDM itu gubernur yang inovatif, banyak gagasan-gagasan yang positif. Salah satunya adalah kebijakan melarang anak sekolah pakai motor, diminta untuk berjalan kaki. Itu ada hal yang sangat positif. Dan di Provinsi Bengkulu sedang kita kaji, kemudian itu bisa diterapkan. Karena beberapa hari yang lalu ada 2 siswi yang berkendaraan sekolah begitu, itu tersenggol truk batu bara, meninggal dunia dua-duanya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana banyak sekali anak-anak sekolah pakai motor, tidak berSIM, tidak berhelm. Dan ini tentu membahayakan. Banyak sekali manfaatnya. Pertama, ketika anak sekolah jalan kaki, dia akan bangun lebih pagi, kemudian akan jauh lebih sehat, dan ada kebersamaan, dan tidak ada jarak antar si miskin dan si kaya. Insya Allah kita akan coba terapkan nanti di Provinsi Bengkulu, dan boleh warga Bengkulu boleh komen di sini, setuju tidak kalau kita nanti buat kebijakan yang sama dengan KDM. Boleh komen di sini insya Allah. Berbeda dengan Helmi Hasan, Gubernur Pranomo Anung, yaitu Gubernur Jakarta, itu 2 kali telah menolak kebijakan yang mirip dengan kebijakan Deddy Mulyadi untuk diterapkan di Jakarta. Di antaranya adalah kebijakan soal pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor, dan yang terbaru soal siswa bermasalah yang dididik di Barak TNI. Politikus senior PDIP itu ogah meniru cara Deddy untuk mengirim siswa ke Barak, dan dia juga tidak mau meniru kebijakan Deddy Mulyadi soal pemutihan pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Menurutnya Jakarta punya kebijakan tersendiri yang nggak harus meniru kebijakan dari daerah lain. Memang di antara kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh KDM di Jawa Barat itu ada beberapa yang dianggap kontroversial, bahkan menuai pro kontra. Salah satunya adalah kebijakan penghapusan wisuda bagi siswa. Tapi banyak juga warga yang mendukung kebijakan KDM tersebut dan memberikan alasan kenapa wisuda di level TK sampai SMA itu nggak terlalu penting dan bisa dirubah dengan seremonial yang lebih produktif dan tidak hanya sekedar menghambur-hamburkan uang saja. Seperti kata netizen yang satu ini.
Demi apa gue heran banget ngelihat statusnya ini anak-anak SMA sekarang, terutama yang daerah-daerah Jabar ini, yang lagi pada sedih semua di TikTok karena adanya pelarangan acara wisuda, acara tamat sekolah. Ya Allah dek. Zaman kita dulu dek ya, acara perpisahannya itu bukan wisuda-wisudaan dek ya. Yang kita tahu itu wisuda itu anak kuliah. Kita dulu acaranya itu apa? Pentas seni. Jadi semua karya-karya kita itu kita tunjukkan tuh dalam acara perpisahan tuh. Ada yang main band, ada yang jago puisi, ada yang jago ngelawak, ada yang jago ngedance. Itu semuanya ditampilkan, dilampiaskan di situ di acara itu dek. Coba ini sekolah-sekolah diusulkan aja kembalikan acara-acara kayak gitu, kayak acara pentas seni gitu. Tapi tentunya dibiayai oleh sekolah, jangan dibebankan kepada orang tua. Terus juga mungkin nih ya tambahan ya, mungkin untuk perpisahan kayaknya bagusnya adain aja cerdas cermat berhadiah gitu. Seenggaknya tanyain tuh murid-murid yang udah lulus semua tuh ya, apa gunung tertinggi di dunia, apa gunung tertinggi di Indonesia, nama-nama provinsi gitu, nama-nama pulau, ya kan, perkali-kalihan gitu. Ya, terus kasih hadiah. Kalau misalnya mereka semua ini bisa ngejawab, kasih mereka hadiah yang kayak gitu tuh, ya, yang lebih bermanfaat daripada kalian bikin acara wisuda-wisudaan pakai kebaya, ya kan, pakai toga. Kalian aja belum tahu artinya toga itu apa, udah pakai toga. Terus mau pakai toga bayar 1 jutaan lagi. Ini kayak adekku nih kemarin ini ya. Sebelum dia kuliah ini, udah lolos SMA pakai kebaya, harus beli kebaya yang seragam. Keluar lagi duitnya berapa? Itu habis gua kasih tuh duit adek gua itu hampir 1 jutaan itu buat acara wisuda-wisudaan. Habis itu wisudanya di hotel lagi. Hotel mewah. Hotel paling mewah di kampung gue. Bangkrut gue. Yang resah mah memang bukan anak-anaknya, bukan adik-adik ini semua, karena adik-adiknya mikirnya ya kesenangan dulu adek. Ya kita ngerti semua adek. Ya perasaanmu ini masih menggebu-gebu deh, belum dihujani dengan masalah-masalah dunia yang sebenarnya. Jadi makanya kalian semuanya ini ngamuk di TikTok. Ya coba tanya perasaannya emak bapakmu yang nyari duit, emak bapakmu nyari duit buat ngebiayain acara wisuda-wisudaan kalian. Coba tanya perasaannya, coba tanya struggle-nya kayak apa, Dek. Ampun deh anak zaman sekarang, aduh. Ditanya 12 kali 2 aja, jawabannya masih hahu-hahu, masih mikirin gaya. Gimana ini Indonesia emas ini? Hah? Kalian setuju gak kalau upaya memasukkan siswa-siswa nakal ke barak militer itu adalah keputusan yang sangat dungu? Pasalnya, program yang sudah benar-benar direalisasikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini telah mendapatkan banyak sekali kritikan, bahkan penolakan dari para pengamat dan juga dari para ahli. Ada yang bilang ini bisa ganggu psikologis pelajar, ada yang menyebut TNI gak punya wewenang buat ngedidik sipil, sampai ada yang mengatakan bahwa keputusan Kang Deddy ini dinilai terlalu terburu-buru dan juga gak punya dasar hukum yang jelas. Tapi, setelah gue telaah lebih dalam lagi, ternyata orang-orang yang kontra terhadap kebijakan Kang Deddy ini juga faktanya nggak pernah punya solusi nyata untuk mengatasi kenakalan di kalangan pelajar. Mentok-mentok ya cuma ngomong, oh harusnya pelajar yang habis ngebegal cukup dibina saja, direhabilitasi, harusnya cukup pakai guru konseling aja, ada undang-undang sistem peradilan anak, bla 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 bla. Tapi ya sayangnya hanya sebatas teori, kajian dan juga pertimbangan-pertimbangan doang. Dan faktanya belum ada satupun gubernur selain Kang Deddy yang telah melakukan tindakan nyata untuk menangani pelajar-pelajar bandel yang sering menjelma menjadi maling motor, begal, kletih, dan juga cosplay jadi Panglima Sparta anjing. Jadi ya kalau ada pihak yang gak setuju sama program ini, ya ayo dong buktiin. Dorong satu gubernur saja untuk bikin program lain, which is katakanlah program tandingan. Biar apa? Ya biar bisa benchmarking lah cok. Jadi nanti masyarakat bisa menilai sendiri program gubernur mana nih yang paling efektif untuk menangani kenakalan pelajar. Lah kalau gitu berarti gubernurnya pada saingan dong bang. Iya harus pada bersaing lah. Jangan masyarakat doang yang disuruh bersaing mencari lapangan pekerjaan anjing. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah seorang pejabat daerah itu boleh meniru kebijakan dari pemimpin daerah di daerah lain? Atau harus punya kebijakan sendiri yang bisa diterapkan di daerahnya? Karena di setiap daerah itu kan memiliki persoalan-persoalan yang berbeda. Tapi meskipun begitu, garis besar persoalannya pasti mirip-mirip ya. Di antaranya adalah soal kemiskinan, premanisme, dan pendidikan. Jadi apakah kamu setuju jika ada gubernur lain yang meniru kebijakan KDM? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membikin onar. Tangkap Kang Deddy. Harus ditangkap. Setelah ditangkap, bawa ke Jawa Timur. Ganti menjadi gubernur Jawa Timur. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Selamat Kang Deddy, semangat. Segera tangkap Kang Deddy Mulyadi.
Sampurasun, tabe salamat, lingunalatai, salam sawujud karena Palembang. Tangkap ide briliannya, tangkap statement-statement keren dan dahsyatnya. Walaupun keputusannya menimbulkan pro dan kontra, seorang Kang Deddy Mulyadi bukan hanya bersandar pada nyali, tapi nurani. KDM bertindak bukan hanya karena keberanian, tapi panggilan alam dan semangat Sunda Wiwitan. Beliau sedang membangun personal branding, bukan pencitraan. Salam hormat buat KDM.